5 fakta menarik jika kita motoran di negara Malaysia. Oh, berarti Malaysia lebih hebat daripada Indonesia, beda? Ini alasan mengapa Papua dikatakan sangat aman di zaman Gus Dur. Saif Raja Ampat untuk Presiden Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. 5 fakta menarik jika kita motoran di negara Malaysia. Seperti inilah rasanya naik motor di jalan tol Malaysia. Setelah 2 minggu motoran keliling di Malaysia, melintasi 9 negeri dengan total jarak tempuh 1.500 km, ada 5 fakta menarik yang saya temukan. Fakta yang pertama yaitu harga bensin yang murah. Bensin subsidi untuk rakyat Malaysia dengan RON 95 jika dirupiahkan hanya 7.500 per liter. Yang kedua, di Malaysia itu motor bisa masuk di jalan tol, tidak dipungut biaya sama sekali. Berikutnya yaitu pengendara motor atau mobil lebih tertib. Penanda-penanda jalan pun tersedia sampai di kampung-kampung. Rambu-rambu jalan lebih jelas dan mudah dipahami. Lanjut yang keempat yaitu waktu tempuh untuk menuju negeri lain atau provinsi dapat ditempuh dalam waktu singkat. Ya, selain jaraknya tidak begitu jauh, akses atau jalan-jalan di Malaysia hampir semuanya mulus hingga membuat perjalanan kita lebih lancar. Dan yang terakhir yaitu keramahan bikers ataupun masyarakat Malaysia tidak perlu diragukan lagi. Mereka sangat welcome dengan kedatangan kita karena kita adalah saudara serumpun. Oh ya, bonus satu lagi, tidak ada tukang parkir. Jadi bagaimana? Tertarik tidak untuk motoran di Malaysia? Gue sebenarnya pengen sih motoran dari negeri satu ke negeri lainnya di Malaysia gitu. Karena gue banyak denger cerita-cerita dari teman-teman guys. Karena banyak teman-temanku yang jadi bikers gitu, yang suka motoran kemana-mana gitu. Gue suka motoran kan. Jadi gue pengen sebenarnya ke mana-mana pakai motor di Malaysia gitu. Tapi ya karena kurangnya dokumen gue guys waktu di Malaysia, jadi gue tuh nggak berani lah gitu ya. Masih kurang dokumen. Insya Allah nanti kalau saya balik lagi ke Malaysia, saya akan buat seperti license, seperti apa yang diperlukan di sana, gua akan buat itu semuanya. Karena waktu itu kan road guys, mau ngurusnya itu masih harus melalui bos, melalui ini gitu semuanya lah gitu ya. Untuk yang next, insya Allah saya akan buat dan saya akan gabung dengan teman-teman bikers untuk jalan-jalan ke negeri-negeri di Malaysia. Insya Allah, gue pengen banget. Gue denger cerita dari teman-teman lo tuh, pengen jalan-jalan ke negeri-negeri lain, ke Kelantan, ke Terengganu gitu, pengen banget guys. Kalau keramahan, ya gue udah merasakan sendiri ya, keramahan orang Malaysia tuh seperti apa gitu. Jadi ya memang orang-orang yang datang ke sana pun di sosial media tuh udah berkeliaran lah yang bercerita keramahan tentang orang Malaysia gitu kan. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini deh guys. Oh, berarti Malaysia lebih hebat daripada Indonesia, beda? Ngapa pula? Kalau di Indonesia, orang tuh lebih baik beli rokok daripada beli makan. Kalau di Malaysia, orang lebih baik beli mobil daripada beli makan. jadi dia tak makan, dia beli mobil aja. Lah, lebih banyak jumlah mobilnya daripada jumlah penduduknya. Hah? Bener gak sih? Bener, sumpah gue baru tahu guys, kalau jumlah kereta yang ada di Malaysia itu melebihi dari jumlah penduduk Malaysia sendiri. Waduh, berarti bener dong yang gue ceritain gue di vlog gue ketika gue ada di Malaysia tuh. Kalau di rumah di Malaysia itu, satu rumah itu bisa paling sedikit tuh 2-3 gitu, 2-3 mobil, 2-3 kereta gitu. Wow, melebihi dari jumlah penduduknya. Allahu Akbar. Ini bener gak sih? Tolong tulis di kolom komentar guys. Bener. Gue kalau ini gue nggak tahu guys. Gue nggak tahu ya, karena gue nggak pernah riset tentang ini. Yang pasti yang gue tahu waktu gue di Malaysia itu
setiap rumah itu ya lebih daripada 2 kereta lah gitu ya. Istilahnya lebih daripada 2 kereta gitu. Ya ada yang 4 kereta, ada yang ya lebih daripada 2 lah pokoknya guys. Itu yang saya tahu. Kalau yang kereta di Malaysia itu melebihi dari jumlah orang yang ada di Malaysia itu, gue baru tahu. Sumpah gue baru tahu. Wow. Bukan orang Malaysia itu tak makan nasi, bukan makan mobil ya. Bukan. Tapi waduh, ini sudah menunjukkan bahwa kalau kita dibandingkan kita, ya jauh banget guys. Jauh banget lah ya kesejahteraannya gitu ya. Karena nggak mungkin kan orang bisa beli mobil, beli kereta kalau nggak punya uang. Logikanya kan seperti itu. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini dia guys. Ini alasan mengapa Papua dikatakan sangat aman di zaman Gus Dur, tenang dan tentram. Bahkan hebatnya, Gus Dur pada saat itu mengizinkan masyarakat Papua mengibarkan bendera bintang kejora asal tidak lebih tinggi dibandingkan merah putih. Berarti Gus Dur adalah tokoh yang berdialog langsung dengan masyarakat adat Papua. Iya bener banget, dialog secara langsung. Bahkan pada saat itu datang ke Papua, beliau menanyakan kalian maunya apa. Bukan Gus Dur yang menentukan. Dan tokoh adat pada saat itu mengatakan kami mau mengibarkan bendera bintang kejora. Hebatnya, Gus Dur mengiyakan permintaan tersebut karena menganggap bahwa itu adalah bendera yang sama seperti di beberapa daerah lain yang melambangkan eksistensi sebuah rakyat di daerah. Namun syaratnya tidak boleh lebih tinggi dibandingkan merah putih. Jadi bintang kejora itu benar-benar dikibarkan saat itu? Iya beneran dikibarkan. Pernah terjadi di era Gus Dur. Aman, gak ada operasi militer, gak ada nyawa yang melayang. Nah sayangnya pada saat Gus Dur mundur, waktu dilengserkan nih, tokoh dialogisnya dan tokoh yang mengutamakan dialog di Papua itu meninggal di pinggir danau. Sudah berganti beberapa presiden sudah sampai sekarang. Tapi Papua masih seperti itu aja. Seperti itu ya. Masih sekarang. Masih ada saling tembak menembak antara tentara dengan ya pasukan-pasukan orang-orang Papua sana yang mau memerdekakan diri. Pada saat Presiden Gus Dur dulu, Gus Dur menjadi presiden, almarhum, beliau datang sendiri ke sana dan bertanya kepada rakyat Papua, apa yang kalian minta? Apa yang kalian minta? Itu yang dipertanyakan oleh Gus Dur. Dan dijawab oleh orang-orang Papua bahwa mereka pengen menaikkan bendera bintang kejora. Silahkan naikkan, tapi tidak lebih tinggi dari bendera merah putih. Sesimpel itu. Gus Dur datang ke sana berdialog, bermusyawarah dengan masyarakat di sana. Dan masyarakat di sana justru lebih terbuka dalam berdialog dengan Gus Dur. Dan Gus Dur, itulah pemimpin. Beda dengan pemimpin-pemimpin yang sekarang ini datang ke Papua hanya untuk ya punya kepentingan lah ke sana. Punya kepentingan, bukan punya kepentingan untuk masyarakat Papua, tapi punya kepentingan untuk dirinya sendiri. Kalian bisa tebak itu siapa? Kita lanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Safe Raja Ampat. Ini dia guys. Untuk Presiden Prabowo. Daripada Anda terus-terusan menuduh publik ditunggangi gerakannya oleh asing, lebih baik Anda fokus kepada asing yang merusak lingkungan dan juga hutan kita. Asing untuk siapa? Asing untuk konstitusi kita yang mengamanakan untuk menjaga bumi dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Gue nggak peduli mereka yang merusak Raja Ampat maupun hutan serta lingkungan lainnya di Indonesia, itu mau investor negeri, investor asing, yang jelas mereka adalah orang-orang yang melanggar konstitusi dan di-enabling oleh negara, diberikan izinnya, aksesnya, dan penjagaannya oleh negara. Raja Ampat disebut sebagai surga terakhir di muka bumi. Dengan lebih dari 75% terumbu karang bumi ada di Raja Ampat. Ada 1.000 lebih vegetasi, ikan dan juga lainnya di sana. Tapi demi proyek bernama hilirisasi, demi proyek bernama nikel yang hanya menguntungkan elit dan juga oligarki, surga tersebut mau diubah menjadi neraka di dalam bumi. Kita perlu selamatkan ini teman-teman. Kalau buku PKN, buku IPA di sekolah seringkali mengajarkan kerusakan lingkungan karena kita buang sampah sembarangan, percayalah yang jauh lebih besar dampaknya untuk kerusakan lingkungan adalah negara yang serampangan memberikan izin dan berkong-kali-kong dengan oligarki untuk merusak lingkungan demi nikel,
demi sawit, tambang, dan lain sebagainya. Papua bukan tanah kosong. Raja Ampat hanya salah satunya. Masih ada jutaan hektar hutan dan pohon yang dideforestasi dari tahun ke tahun. Save Raja Ampat, Papua bukan tanah kosong, dan selamatkan bumi Indonesia. Save Raja Ampat, itulah yang terjadi sekarang guys. Jadi aktivis-aktivis sekarang itu berteriak untuk negara menghentikan tambang itu. Karena itu merusak alam. Selain merusak alam, merusak keindahan Raja Ampat yang diagung-agungkan selama ini. Keindahannya sekarang mulai dirusak oleh negara. Siapa lagi kalau bukan negara? Kan negara kan yang memberi izin kepada penambang. Karena penambang-penambang tersebut punya izin loh. Punya izin. Dan menurut bupati di sana mengatakan berstatement bahwa itu yang memberi izin adalah pusat. Tahu pusat siapa? Ya, itulah. Aduh, seperti itulah Papua sekarang guys. Seperti itulah Papua. Jadi kalau orang Papua itu marah, ya karena kita yang buat salah. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, selawat.